Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A dan 5B. Semoga sampai hari ini ya, kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga dapat melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar walaupun online seperti ini. Anak-anakku, hari ini Pak Rahman mau memberikan materi ya. Memberikan materi sesuai yang ada di buku paket. Silahkan buka buku paketnya dulu di halaman bab 1. Ini Pak Roman sudah sudah Pak Roman scan ya biar kelihatan jelas apa yang Pak Roman sampaikan. Jadi kalian sambil melihat video ini, kalian sambil buka buku paketnya. Ya, kita mulai. Pelajaran yang pertama itu ada bab 1 mengenal menu standar pengolah kata. Pelajaran kelas 5 ini Pak Roman lanjutkan dari pelajaran kelas 4. Jadi ada pelajaran kelas 4 itu jangan dihilangkan, harus diingat-ingat gitu ya. Termasuk Ctrl C, Ctrl V, itu copy paste, bold, italic, underline, itu semuanya akan dipakai dan diulangi lagi di kelas 5 dan di kelas 6. Itu akan semuanya dipakai. Nah, tapi yang membedakan untuk kali ini adalah kita menggunakan Microsoft Word-nya 2016. Kita tidak menggunakan Microsoft Word-nya 2010. Ini jangkauannya cukup lumayan ya, dari 2010 langsung ke 2016 kita melewati di Microsoft Word 2013. Jadi kalau perubahannya kelihatan nyata, ya memang kelihatan nyata. Maksudnya kelihatan jelas sekali gitu ya. Tapi kalau kita dari 13 ke 16 itu tidak begitu. Tapi kalau di 2010 sampai lompat langsung ke 2016 itu sangat berubah sekali. Salah satu program pengolah kata yang digunakan komputer adalah Microsoft Word 2016. Program tersebut menyediakan berbagai macam menu perintah untuk menyusun tulisan. Apa saja menu-menu tersebut? Perintah standar dalam Microsoft Word 2016 ya. Yuk, kita lihat buku paket halaman 2. Lihat buku paket halaman 2. Ini kita belajar bagaimana menyimpan dan membuka dokumen ya. Ini kita bahas dulu membuka dokumen. Di kelas 4, kamu telah mempelajari cara membuka dan menyimpan dokumen. Pada bab ini kita akan kembali mempelajarinya cara membuka dan menyimpan dokumen. Perhatikan lembar kerja Microsoft Word sebagai berikut. Ini ya. Ini kalau di buku ya, di buku ini tampilan 2016, yang di 2010 itu beda ya Mbak Mas ya. Jadi tampilannya lebih soft, lebih halus yang dipunyanya 2016. Ini Pak Roman buka Microsoft Word-nya. Maaf salah. Nih. Nah, ini tampilan yang di 2016. Ini tampilan seperti ini. Yang bagian atas ini masih yang namanya adalah Quick Access Toolbar, yang masih di atas ini ya, yang ditunjukkan yang warna di atasnya file itu loh. Nah, Pak icon ini bisa ditambahi, bisa dikurangi. Kalau nambah ya tinggal di ini ujung panah ini yang kecil ini customize. Kalau kamu mau menambahkan Pak, saya mau menambahkan quick print Pak. Ini kan belum dicentang, tinggal diklik saja. Nah, tampilan seperti ini. Ini juga Pak yang yang open Pak, juga di sini ada Pak. New. Ini icon-iconnya bisa ditambah, bisa dikurangi. Ini namanya yang ujung ini adalah quick access toolbar. Quick itu cepat, access itu mengakses, toolbar itu icon-icon yang ada di sini atau alat, kalau tools berasal dari kata itu. Kemudian yang atasnya ini nama dokumen atau judul dokumen ya. Nama dokumen atau judul dokumen yang sedang aktif. Lupa itu masih dokumen 1. Ya, ketika kita pertama kali membuka itu biasanya muncul dokumen 1 karena belum pernah disimpan. Lanjut. Terus kemudian di sini adalah paragraf, salah satu contoh grup ya. Jadi grupnya ini, terus kemudian tab, yang namanya tab itu yang mana Pak? Tab itu yang tab home, tab insert, tab sebentar masih melambat, desain, terus layout, reference, mailing, review, view. Ini namanya tab. Jadi tabnya ada banyak.
tab. Kemudian yang di bawahnya ada tab file berfungsi untuk membuka menu yang berkaitan dengan file. Ini file. File ya berkaitan dengan membuka. Jadi nanti kalau apa aja yang ada di dalam tab file, kamu jawabnya ada di open, new, save as yang biasa sering kita pakai. Kemudian print ada, sekarang ada share ya, export, ada close. Ada close juga. Ini tampilannya seperti ini. Pak, baliknya gimana Pak? Ini anak panah ini. Nah, jadi kalau ketika Pak aku salah Pak, aku sudah ngeklik file. Kemudian baliknya gimana Pak? Ini anak panah di atas zoom, diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ini ruler ya, penggaris ya. Angka-angka ini ruler penggaris bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Nah, ini untuk tampilan-tampilan nih Mbak Mas. Jadi yang ada tulisannya ini grup. Satu blok kotak ini loh. Ini namanya grup. Ini grup font ya sampai batas garis ini. Terus grup paragraf. Ini grupnya paragraf. Terus ini grupnya style. Nah, seperti ini. Ini di dalam grup itu terdapat icon. Jadi urut-urutannya gini. Di dalam tab, ini tab ya, di dalam tab mempunyai grup. Grupnya apa aja? Grupnya ada grup clipboard, grup font, grup paragraf, grup style. Nah, di dalam setiap grup, contoh grup paragraf, itu ada icon. Iconnya apa? Icon paste, cut, copy, format painter. Itu yang keluarganya grupnya clipboard. Kalau yang grupnya font, ya grupnya font itu apa aja? Ada ini namanya font style ya. Kalau di sini tulisannya font aja ya, Pak. Kalau yang di 2010 font style, kemudian font size ya, kemudian bold, italic, underline, terus kemudian ini straight stroke, terus kemudian ini subscript, kemudian ini superscript ya. Ini nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian yang di grupnya paragraf itu ada left, center, right, justify. Terus kemudian ada juga line and spacing paragraph. Terus kemudian ini namanya adalah, ingat ini bukan fill with color ya. Kalau di Paint itu namanya fill with color. Tapi kalau sekarang namanya di Microsoft Word namanya adalah shading. Ini Pak Leman bahas satu-satu. Lanjut, halaman 3. Di halaman 3 ini disuruh membuka dokumen baru. Lembar kerja Microsoft Word 2016 didesain sedemikian rupa agar penggunaannya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Lembar Microsoft 2016 menampilkan ikon-ikon yang beragam. Ikon tersebut dikelompokkan dalam sebuah ribbon. Ya, ikon-ikon itu tersebut dapat kamu klik sesuai dengan kebutuhan untuk menyusun sebuah dokumen. Membuat dokumen menjadi lebih mudah dan praktis. Pak, ribbon yang mana tuh Pak? Ribbon tuh ini loh, kotaan warna abu-abu ini. Nah, ini ribbon. Kalau ini kan tab, ini grup, grup. Nah, ini ribbon. Nah, ibaratnya tuh kalau ribbon tuh apa ya, bahasa bahasa paling sederhananya tuh tempatnya gitu. Tempatnya. Kalau ini kan grup-grup kan terdiri dari beberapa icon gitu tempatnya. Nah, lanjut. Itu ada siapa itu? Ada dua orang yang sedang bercakap-cakap ya. Itu teman-teman masih ingat cara membuka dan menyimpan dokumen bukan? Nah, yuk kita pelajari lagi agar dapat mengingatnya kembali. Ini sebuah cerita ya atau narasi di halaman 3 Pak Roman langsung balik aja ke halaman 4. Nah, di halaman 4. Nah, di halaman 4 ini berbeda Mbak Mas sama yang di 2010 benar 2010 dan Windows 8 karena sekarang kita menggunakan Windows 10. Jadi caranya pun juga lumayan berbeda-beda karena tampilan di Windows 10 itu kita tidak bisa menyamakan gitu ya. Jadi contohnya gini, bagaimana cara membuka Microsoft Word 2010 di Windows 2016 di Windows 10. Contohnya seperti ini. Klik start. Kemudian ada juga yang tampilannya seperti ini. Ada juga yang tampilannya sama seperti yang ada di buku, ya. Jadi terus kemudian kita turun. Nah, kita turun. Kita turun. Nah, ini ada keluarganya. Keluarganya Microsoft Office, kita klik. Ada yang tampilannya dikelompokkan di sini. Ada. Kalau punya Pak Rahmat tidak ada.
Kenapa tidak ada? Karena Pak Roman dikelompokkan berdasarkan urutan abjad. Ya, jadi kan ini dimulai dari A. Ini A semua nih. A semua. A selesai ganti B. Nah, setelah itu turun. Loh Pak, Microsoft Word itu kan masuknya kan diawali dari huruf M, Pak. Ya, benar, huruf M. Tetapi yang perlu diingat bahwa Microsoft Word itu ketika di Windows 10 itu dia tidak dideteksi dengan awalan Microsoft Office Word. Berbeda loh ya sama yang di 2010 dan di Windows 7 atau Windows 8. Itu tapi harus dideteksi apa? Deteksi huruf awal dari kata Word. Jadi Microsoft Office-nya tidak diikutkan untuk shortcut atau ikonnya. Jadi cari apa? Cari yang W. Nah, di sini. Word 2016. Pak Arman klik ya. Klik sekali saja, tidak usah klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Sampai sini pun sudah selesai, Mbak Mas. Itu sudah di halaman 4 sudah selesai. Sekarang kita lanjut dengan cara membuka. Ini cara membuka dokumen baru. Maksudnya gini, membuka dokumen baru itu berarti membuka dokumen yang sebelumnya belum pernah disimpan. Ini membuka dokumen kalau maksud dari pelajaran halaman 3 ini. Tapi bisa juga dilakukan seperti ini. Ini Pak Arman close dulu. Oke, Pak Arman close ya. Ini Pak Arman kasih contoh. Contoh 1. Contoh 1 ya. Ini Pak Roman font size-nya Pak Roman rubah. Nah, Pak Roman besarin. Contoh 1. Contoh 1 ya. Contoh 1, Pak Roman simpan dulu. Klik file, klik apa ayo? Klik. Nah, ini Pak Roman jelasin sekalian. Ini dalam penyimpanannya itu berbeda sama yang 2010, Pak Mas. Yang 2010 ketika kita klik file, kemudian klik save ya, klik file, klik save, itu tidak akan muncul tampilan seperti ini. Langsung muncul kotak dialog save as gitu. Loh Pak, ini kok kita langsung lari ke save as padahal tadi ngekliknya klik save. Nah, inilah yang membedakan dari Windows 2016 ataupun ke Windows 2010. Ini yang membedakan. Nah, jadi kalau yang tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini tampil yang pernah dibuka. Sebelumnya dibuka atau pernah dibuka. Kemudian kita save. Kita klik save aja tampilannya tetap save as. Tetap larinya tetap save as. Nah, ini resign. Terus ini resign tuh yang pernah dibuka. Kemudian, lupa ini yang mana Pak? Di PC. Berarti di komputer ini. Terus kita carinya yang mana Pak? Karena kita mencari yang ada di dokumen, berarti kita harus klik browse. Jadi kita tidak bisa nulis dulu. Klik browse. Browse itu apa Pak? Mencari. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini kalau yang di 2010 ini langsung muncul ketika klik save. Tapi kalau di 2016 ini tidak akan muncul seperti ini. Kemudian Pak Reman klik dokumen ya, klik dokumen. Kemudian Pak Reman tulis contoh 1. Ini contoh 1. Pak Reman save. Save ya. Save, klik. Oke, ini sudah contoh 1. Nah, yang dimaksud membuka dokumen baru itu seperti ini. Nah, sekarang Pak Arman pengen membuat dokumen baru. Membuat dokumen baru ini kan contoh 1. Nanti Pak Arman kasih contoh 2. Klik file ya, klik file, klik new ya, klik new, tampilan seperti ini. Kemudian Pak Roman kalau kamu pengen kosong tinggal klik kosong aja. Klik yang ini. Kalau pengen pakai template yang lain, Pak Roman juga pakai template yang lain. Pak Roman contoh ini. Contoh di sini. Pak Roman klik ya. Pak Roman klik kemudian create ya, create. Ini sudah di-download. Nah, ini tampilannya seperti ini, Mbak Mas. Ini kalau kita menggunakan template. Jadi template ini loh Pak, itu bahasa Inggris semua Pak. Iya memang bahasa Inggris. Jadi ini sudah ada tampilan desainnya ya, tampilan desainnya. Kemudian kita baru membuat dan mengeditnya di sini. Jadi kita tidak usah berpikir, wah ini nanti tak kasih gambar apa, tidak usah. Ini pakai template. Sekarang Pak Arman tunjukkan yang seperti biasa. New,
blank dokumen, klik. Nah, jadi kosong. Pak ini dokumennya kok 4, Pak? Ya, karena Pak Rahman bukanya berapa ini? Ini 1, 2, 3. Ini 3, karena tadi yang satu yang sebelum disimpan, contoh 1, itu sudah terbuka. Ini Pak Rahman tulis contoh, bentar, contoh new 2. Pak Rahman besarin ya. Contoh new 2. Pak Rahman save lagi. Pak, kalau pakai icon save ini, Pak, pakai icon save ini. Bisa. Atau pakai Ctrl S, bisa. Klik saja. Klik. Tetap saja tampilannya muncul seperti ini. Tidak bisa muncul kotak dialog save. Ya. Jadi ini udah mulai berubah. Kemudian klik browse. Klik browse, kita simpan contoh new 2. Klik save. Nah, berarti kita mempunyai 2. Yang tadi Pak Arman hapus, yang ini Pak Arman close ya. Pak Arman close, jadi kita punya 2. Yang satu contoh 1, yang satu contoh 2. Ini. Itu cara menyimpan di Microsoft Word 2016. Oke, untuk itu Pak Arman tuliskan, contohnya ya, Pak Arman tuliskan cara menyimpan, cara menyimpan dokumen di MS Word 2016. Ya, Pak, besar banget Pak, ya dikecilkan. Ya, oke, Pak Roman kasih, ini namanya apa? Ada yang masih ingat? Numbering. Oke, numbering. 1, klik save atau save as. Nah, 2, kalau sudah klik file, klik save. Ini yang Pak Roman tunjukkan ya. Oh, ini kenapa kok tidak berubah Pak? Iya, karena Pak Roman masih menggunakan nama yang sama. Jadi kalau Pak Roman pengen beda ya klik save as, nama yang berbeda. Kemudian browse, klik browse, kemudian muncul kotak dialog, ketik nama file. Maaf, sebelum ngetik nama file ya, kemudian cari folder itu tempat menyimpan, dulu. Mohon maaf Pak Man, ngetiknya pakai tangan satu ya, jadi tangan satu pegang mic, jadi salah-salah. Cari folder tempat menyimpan dokumen, kemudian ketik nama dokumen sama file sama ya. Ketik nama file, klik save. Nah, ini cara menyimpan dokumen di Microsoft Word. Jadi kalau pas waktu di 2010 itu tidak ada kata klik browse, tidak ada klik browse. Jadi langsung cari folder tempat menyimpan dokumen, kemudian klik nama file, klik save. Itu perbedaan yang ada di 2010 sama di antara 2016. Gitu Mbak Mas. Demikian untuk pertemuan kali ini, untuk pengenalan new cara membuka dokumen baru di Microsoft Word 2016. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar di forum Google Classroom. Nanti Pak Roman jawab ya. Pak Roman pantau di situ terus. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, salam sehat. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.